pada abad 15-an. Ngapal lo temen lah. Salut channel. Saling untuk belajar, saling untuk tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya host Salut channel, saling untuk belajar dan saling untuk tahu. Hari ini kita akan sedikit mereview makanan khas Nusantara ya, makanan jajanan khas Nusantara bersama dengan reviewers yang lebih suka makan atau punya hobi kuliner di rumah orang. Langsung saja kita sapa Mas Ri, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang masih hobi kuliner di rumah orang ya? Ya, itu hobi saya memang. Karena apa ya? Ya tahu sendirilah. Alasannya itu. Kenapa alasannya? Apa ya? Ya kita dengan dari silaturahim ya toh. Tapi mendapatkan yang rezeki min haitsu la yastari. Itu emang hobi saya itu. Itu dulu Mas Ri. Apa perkenalan dulu Mas Ri? Dengan ini siapa? Terus asal dari mana? Terus apa ya? Kesibukan. Kesibukan. Sekarang ngapain? Oke, nama saya Sri Wahyudiono. Udah kenal ya? Belum. Biasa dipanggil Mas Sri atau Pak Sri. Saya dari Pati, Jawa Tengah. Terus kesibukannya apa ya? Sok sibuk sih. Itu aja kesibukannya. Sok sibuk. Kuliah. Apa pendidikan? Pendidikan S1 belum lulus Di mana? di salah satu universitas di Jombang lah. Kenapa kok kita anisin kan katanya nyebut sini. Enggak malu, saya enggak di endorse soalnya. Oh, di endorse. Enggak di endorse. Masuk. Langsung saja tanpa berlama-lama Mas Ri. Oke. Ini kan di depan kita banyak ada gorengan, ada bakso mie ayam, ada sate. Iya. Jadi kan mau review yang mana dulu ini? Yang mana ya? Kita sama-sama review ini. Yang mana dulu? Kita lebih suka mie ayam sih sebenarnya. Mie ayam, monggo. Karena mie ayam itu kan bahan dasarnya mie ya. Iya. Kalau bakso kan baksonya ini. Ya iya jadinya mie ayam, masuk bahan dasar sego. Lah ya itu. Ya, kan sama jupuk sih. Ini. Saya makan ya. Ya, dimakan monggo. Sama lagi ini banyak putih. Jadi mie ayam itu, Ini kuahnya. ya masih kita makan ini. Iya, yuk Kak, barangkali pengen kuah sampean. Ya, betul. Kalau enggak pengen kuah ya tak apa-apa. Saya ini komentar dulu atau makan dulu saya? Makan dulu, dirasakan dulu. Oke. Guru mangan wis komentar. Aman kan kuliner di rumah orang kan hobinya, saya tahu. Iya. Jadi khusus untuk podcast ini kita makan kuliner ya. Mie ayam ini kita lihat mie itu kayak angka 8 menurut saya ini. Kok iso? Nggak ada putusnya. Oh iya. Jadi menggambarkan semangat saya untuk berkuliner di rumah orang itu nggak ada putusnya Sampai sekarang, sampai sekarang. sampai detik ini. Semoga saja Kita nanti makan. kedepannya saya yang ngasih rezeki ke orang-orang. Amin. Jadi tetap ada rasa ini ya, apa namanya, bagaimana nanti ketika sama sukses nih orang-orang pasti sama pasti mempunyai rasa untuk berbalas budi kepada orang-orang yang dulu ya Iya, saya kira yang itu. membantu. Iya, saya kira itu niat baik semua orang. Ini sambal Mas Ri, ini saus ya, sambal Besar. dirasakan dulu Mas Ri, baru nanti komentar rasanya bagaimana. Iya. Ini bagaimana ya, guys? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. gimana Mas Ri? Lumayan. Ini belinya di mana ini? Wah, bukan di endorse ya. Sebagai mie ayam ya, Daerah sini, jajan-jajanan ya pasaran lah. Nah, mie ayam kita kan juga membantu pengusaha kecil dan menengah gitu loh Mas Ri. Jadi kita beli. Daerah sini aja.
Hmm. Gimana masuk rasanya? Masuk ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Terus filosofi mie ayam tadi gimana Mas Ri? Ya, saya melihat kan mie ini kayak angka 8 gitu. Angka 8 itu kan kalau kita perhatikan nggak ada putusnya ya. Hmm. Makanya saya sampai pakai kaos itu, kaos bola, nomor punggungnya nomor 8. 8. Untuk menunjukkan bahwa semangat itu nggak ada putusnya. Masuk. Ya, apa saja. Baik itu kita lakukan di kehidupan nyata ya. Mari kita belajar, kita silaturahim. Itu tidak ada putusnya. Iya. Jadi itu yang bisa kita ambil dari kehidupan ya. Belajar dari mie, Iya. belajar dari mie ayam. Kemudian baksonya Mas Ri. Kan sebenarnya mie kan kalau kita lihat dari pembuatannya ya, memang nggak ada putusnya. Nyambung terus. Terus. Bakso Mas Ri, gimana bakso? Gantian kita review bakso nih. Setelah mie ayam bakso. Apa semua mau lainnya? Enggak. Saya ngelakan dulu ya. Hah? Favorit saya soalnya ini. Kok ngenteni ini suwi gimana gak mari-mari. Ini loh bakso sih loh. Kita bakso dulu. Setelah itu nanti mie ayamnya dilanjut makan nanti setelah podcast. Sebenarnya mie bakso ini kan bukan makanan Nusantara asli. Jadi kita apa namanya dapat suatu pengaruh kebudayaan lah dari China. Kalau bakso dulu sejarahnya Gimana? ada seorang anak ya. Seorang anak. Ini beneran ini ya? Iya, Maksudnya valid ya datanya ya? valid. Kita bisa baca di internet banyak pasti. Namanya Mengbo kalau nggak salah. Minggu. Iya. Ngeri. Itu pada abad 15-an. Ngapa lo temenan? Karena memang apa saya suka sejarahnya, seru aja gitu. Kayak Mas Pada kan juga ada sejarahnya dulu. Terus Mengbo itu mempunyai orang tua yang orang tuanya suka daging. Nah, karena orang tuanya sudah tua, pastinya memang daging kan alat loh. Akhirnya Mengbo untuk menyenangkan orang tuanya, dia membuat menu yang terbuat dari daging. Yang dihaluskan. Dihaluskan. Nah, akhirnya dia ciptakan resep itu jadilah bakso. Cuma pada masa itu bakso itu berarti daging babi. Jadi daging yang dagingnya dari babi. Tapi karena di Indonesia Jadi variasi. jadi daging sapi atau Sapi. daging kambing ya. Coba dulu baksonya Mas Ri. Kemudian komentar gimana rasanya. Lebih enak mana bakso sama mie ayamnya? Pentol. Pastinya enak bakso. Cuma kan porsinya sedikit, jadi saya suka mie. Oh gitu. Berarti kuantitas nomor 1 ya. Kuantitas. Kuantitas dulu baru kualitas. Iya. Masuk. Masuk. Masuk juga ya. Masuk. Tekstur baksonya ini kira-kira pakai dagang apa ini Mas Ri? Sapi. Sapi ya. Dan ini kalau dia kuat ini. Reviewer temenan nih. Bundan ya. Tak bundan ya. Kemudian ini Mas Ri, setelah bakso mie ayam ada itu sate itu. Di sate itu karena makanan yang unik. Uniknya kenapa? Uniknya itu ya daging kok disunduki gitu ya. Daging kok disunduki. Iya. Terus saya suka sate itu karena saya punya guru. Dan itu memang dia suka sate. Ya, saya coba, ternyata sate emang enak. Dan yang paling saya suka itu sate yang bumbu Madura. Bukan bumbu kacang. Ya kan Bumbu kacang tapi tetap khas Madura. tetap bumbu kacang kan kalau Jawa Timur itu. Tapi khas Madura itu enak banget kalau menurut saya. Kayak gimana ya? Kalau filosofi sate menurut jenengan
Kan tadi kan sudah cerita sejarah dari Kalau filosofinya bakso. saya kurang tahu kalau sate. Soalnya itu dulu Mas Ri, Hmm? saya baca-baca setelah proklamasi ya, Hmm? Bung Karno itu instruksi pertamanya terhadap rakyat itu untuk makan sate. Jadi instruksi pertama Bung Karno setelah membacakan teks proklamasi itu makan sate. Ya, ya. Makan sate sebanyak-banyaknya Tanpa menyebutkan alasan. tanpa menyebutkan alasan. Ya mungkin karena memang sudah merdeka ya, itu simbol dari merdeka gitu. Hmm. Kalau dulu kita nyari makan susah, Iya. terus setelah proklamasi terus makan sate. Nah, sate ini kan tergolong makanan yang apa ya, eksklusif ya dan khas Nusantara sekali. Iya. Ada nggak sate di luar negeri itu? Ada. Cuma kan mereka pasti yang jualan orang Indonesia pasti. Oh gitu ya. Iya. Itu pedebek tempe ya, Iya. ditutup Tempe tahu itu. Indonesia. Ini masih dicoba dulu Mas Rizal. Tapi kalau memang sate itu gimana ya? Kalau sekarang kan banyak makanan-makanan yang variatif sekali ya. Kalau dulu memang orang menggambarkan kenikmatan surga duniawi dalam segi makanan. Ini makan sate. Ya. Makan sate. Bener bener. Kalau setahu memang sate itu makanan paling enak, Paling enak khas Nusantara. khas Nusantara. Sama nasi padang rendang. Iya enak itu, Enak juga. enak juga. Sama enaknya ya. Apa gimana? 11-12 lah. 11-12. Oke. Cuma kan sate ada nilai tersendiri gitu. Tapi tetap yang paling enak itu kalau kulinernya di rumah orang. Oh iya, iya. Atau di warung cuma ditraktir. Oh iya. Wis podo ae lah itu. Gratisan. Monggo Mas Ri dimakan dulu satenya. Saya Ini coba ya. wedhus menek pring dadi sate. Ayo kambing. Satu lidah ini bumbunya Madura. Nah, ini sate Madura. Betulan banget. Ini sate Iya. Madura ini. Benar kan? Bener kok. Iso ero ya? Ya. Khas. Bumbu Madura itu khas. Ya, ini sate Madura. Nah, ini Masuk. ya Madura kan. Madura. Khas bumbunya. Masuk juga ya. Berarti semua makanan ini masuk ya. Terakhir gorengan Mas Ri. Kalau gorengan nggak usah dikomentari karena itu makanan sehari-hari itu. Khas Nusantara apa enggak gorengan ini? Ote-ote. Ote-ote itu kalau di apa Jawa Barat, pokoknya Indonesia bagian barat. Ini enggak ote namanya Mas Ri, tapi Wah, apa? Apa ini bakwan? itu kalau di Jawa Tengah juga bakwan. Ya pokoknya Indonesia bagian tengah dan barat ya. Mm-mm. Itu bakwan bukan ote-ote. Iya, kalau di Jogja juga nyebutnya bakwan pasti. Bakwan juga. Tempe ada tepungnya itu namanya mendoan. Mendoan. Ini ada ote-ote, tahu isi, apa ini? Tahu walik ya kayaknya. Tahu walik Ada ya tahu wale. ada. Mau nyoba yang mana teman? Tahu wale ini Tahu saya walik. baru tahu ada Aku tahu wale. ote-ote ya. Biasanya sambal petis ini gandengannya. Gimana Mas? Masuk. Ya kalau Gak masuk, ngomong gak masuk. enak enak. Enak. Kalau gorengan kan makan tiap hari. Setiap hari kan kalau pagi kita ngopi sama gorengan. Khas Nusantara juga. Pas Nusantara dan kesukaan anak pondok ya. Gorengan ya. Anak pondok kan jarang sarapan. Kalau pagi mereka ngopi sama gorengan dua itu coba. Kalau enggak ya tidur. Anak pondok biasa. Saya kan di duit ngempet turu. Ngempet lesu akhirnya turu. Iya kan ada semboyannya kan. Lebih baik tidur tak makan daripada bangun mikirin utang. Iya masuk. Masuk. Lu apa aja tanya sama? Apa? Gak iso itu. Enak ya masuk ya gorengannya ya. Masuk kafe ini berarti. Kita akan bersama. Lagi. Mas dunia yang bakso, sate, gorengan. Apa ya? Kesan dan pesan dengan Mas.
untuk teman-teman Oke, saya pesan. agar mau apa ya, melestarikan kuliner, apalagi kuliner yang khas Nusantara. Bagaimana Mas? Kalau bisa bumbunya itu yang ini untuk penjualnya ya. Udah. Bisa yang serius membuat bumbu racikannya itu. Karena kalau kita lihat di Indonesia, di India ya, mereka itu pakai bumbu rempah-rempah banyak sekali. Dan kemungkinan pasti rasanya enak meskipun mereka jorok ya dalam hal penyajian orang India loh. Oh, orang India itu langsung ambil tangannya ini tadi siapa no. Iya, iya, tapi yang mereka rempah-rempahnya banyak, bumbunya banyak. Itu rempah-rempah kalau banyak kan kita terasa sedap ya. Kalau kita pernah makan iga yang daging sengkeh dan lada banyak itu enak sekali. Terus Yang kedua untuk penjual kita mungkin tirulah masakan Padang itu. Warung Padang itu berarti intinya itu apa, lebih memprioritaskan rempah-rempah sebagai bahan dasar bumbu daripada micin. enggak, Maksudnya ya itu bisa cuma kadang kan kita memasak ala kadarnya. Kalau bisa membuat bumbunya itu yang serius. yang serius. Iya, serius dalam pengertian takarannya pas, nggak dilebihkan dan nggak dikurangi. Karena kualitas masakan itu kan akan menarik pelanggan. Kalau memang enak ya. Untuk pembeli, Untuk pembeli ya konsumen ini yang mau makan itu gimana? apa ya? Nggak ada sih kalau konsumen. Nggak ada ya. Kalau masakannya ya enak ya. Nggak enak. Itu aja sih. Cuma kalau untuk penjual aja sih. Harus meniru rumah makan Padang. Harus meniru rumah makan Padang. Iya. Meniru dalam hal Cuman bukan orang Padang tapi bukan. Kalau nasi Padang itu kan berarti dikemas lebih objektif banyak. ya, berarti kan objektif gitu. Objektif. Karena ada nilai sejarahnya. Jadi kalau kita makan di nasi Padang, di masakan Padang itu akan ditulis lebih banyak. Kuantitas ya lagi-lagi ya. Iya. Tapi kan kalau masakan Padang kan kita sudah tahu lah rasanya. Kalau dibungkus lebih banyak ya. Iya. Berarti lebih baik dibungkus daripada dimakan di tempat. Ya kalau pengen. Kalau saya lebih baik dibungkus. Oh ya. Karena menurut sampean ini kuantitas lebih penting daripada kualitas. Iya, karena dulu rumah makan Padang itu pertama kali ada di Indonesia dan yang boleh makan di sana itu hanya para company. Tapi saja. Ketika ada pribumi, mereka diusir atau dibully di sana. Iya. Sehingga yang punya warung Intinya Padang. eksklusif ya, kurang lebih kayak sate. Iya. Tempat yang memang eksklusif itu. Kan apa ya? Ya sebone wong sing duwe ngono Ya, lho. kalau dulu. Ini awalnya sejarahnya. Iya. Ya itu karena penjualnya kasihan sama pribumi. Akhirnya pribumi kalau beli itu ngumpet-ngumpet dan dibungkus. Makanya karena dikasih banyak itu. Heeh. Tapi ngono ya. Iya. Akhirnya sampai sekarang itu seperti itu. Tapi kalau sekarang ini kasihan sama ini Pak nih, anak-anak kos ya. Iya. Anak kos. Anak kos santri. Santri. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ri atas kedatangannya. Ini kan kita belum habis, kita lanjutkan lagi nanti setelah podcast ini. Saya tutup dulu podcastnya ya Mas Ri ya. Iya, oke. Ya, saya terima kasih. Mohon maaf ini Memberikan banyak sekali ilmu terkait dengan kuliner, sejarah, filosofinya ayam, tadi sejarahnya bakso, sate sampai apa nasi padang. Padahal kita nggak menyediakan nasi padang di sini, tapi luar biasa sekali. Terima kasih sekali. Saya nggak di sini karena saya mencintai masakan Indonesia aja. Ya siap. Sama kita juga nggak di. Terima kasih Mas Ri, kita lanjutkan makan setelah ini. Saya tutup dulu. Oke. Ya, sampai bertemu lagi dengan podcast Salud Channel selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.